أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Safiatul Amaliyah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di hari dan tempat yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, adapun tema khutbah kita kali ini adalah 3 hal yang perlu kita persiapkan sebelum menuju kematian. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam khutbah Jumat singkat ini, marilah kita merenungi sejenak apa yang telah terjadi kepada kita, di mana kita telah dilanda oleh pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Sudah banyak orang-orang yang meninggal. Tidak sedikit di antaranya adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang tua dan guru-guru kita, dan keluarga kita. Siapa saja dan kapan saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah gerbang dari dunia kehidupan menuju kehidupan akhirat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka apa saja kewajiban yang dapat kita lakukan sebelum kita menuju kematian? Tentunya ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Namun setidaknya di dalam khutbah singkat kali ini, khatib akan membahas 3 perkara. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu kita lakukan dengan istiqomah. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin dikerjakan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin
juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan sesempurna mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan interaksi kita kepada sesama manusia. Dalam amal kita itu kita patrikan bahwa amal itu akan menjadi amal terakhir dalam hidup kita. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh sehingga dapat mendoakan kita di hari kemudian nanti. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, berdoa agar kita diberikan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah jika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hidupnya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana cara membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepada untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain kita berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita mendapatkan husnul khatimah dan menjadi hamba Allah yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wa as'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.